Perkenalkan, nama saya Diana Susia Anggela, NIM 1910/16903, kelas A2 pagi. Mata kuliah Perilaku Organisasi. Dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membacakan ringkasan dari bab 5. Motivasi kerja. Pengertian motivasi. Menurut Kadarisman, dalam Aldi dan Susanti, motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan, sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi akan berhasil melaksanakan program bila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pegawai perlu diberikan arahan dan dorongan sehingga potensi yang ada dalam dirinya dapat diubah menjadi prestasi yang menguntungkan organisasi. Menurut Draft, motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seorang dan membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Motivasi pekerjaan akan memengaruhi produktivitasnya dan sebagai bagian dari tugas seorang manajer adalah menyalurkan motivasi ke arah pencapaian tujuan organisasi. Teori motivasi. Motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik. Dalam sebuah organisasi, banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa motivasi pekerja yang tinggi berbanding lurus dengan tampilan orang organisasi dan keuntungannya yang dihasilkannya. Tanggung jawabnya seorang manajerlah untuk menemukan kombinasi yang tepat antara teknik motivasi serta jenis penghargaan yang dapat memuaskan kebutuhan para pekerja dan dapat terus mendorong kinerja para pekerja menjadi makin baik. Beberapa pendapat tentang motivasi menekankan pada pembahasan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di tempat kerja. Yang pertama, hierarki kebutuhan. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Menurut teori Maslow, kebutuhan tingkat rendah adalah kebutuhan yang menjadi prioritas. Kebutuhan ini harus dipuaskan sebagai kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih atas bisa dirasakan. Kebutuhan tingkat bawah dapat dipuaskan dengan tahapan. Kebutuhan fisiologi dirasakan sebelum kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman dirasakan sebelum kebutuhan sosial dan seterusnya. Rancangan pekerjaan untuk motivasi sebuah pekerjaan dalam suatu organisasi adalah sebuah unit kerja di mana seorang pekerja dituntut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Manajer harus tahu aspek ada dari suatu pekerjaan yang dapat memberi motivasi, sebagaimana dia harus tahu bagaimana untuk mengganti kerugian atas tugas rutin yang hanya memberi sedikit kepuasan. Rancangan pekerjaan atau job design adalah aplikasi dari teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Banyak teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk berkinerja secara baik dengan memastikan kepuasan kerja. Secara umum, karakteristik utama yang memengaruhi keputusan kerja adalah uang dan keamanan.